Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Breaking news. Pemain timnas Indonesia, Shein Patinama, menanggapi kritik yang diterimanya setelah memutuskan berkarir di Super League. Dia mengatakan, saya mengerti bahwa orang-orang ingin para pemain di liga terbaik. Orang-orang juga perlu mengerti bahwa kita, sebagai negara, sedang berkembang. Kita perlu saling membantu untuk berkembang. Mereka tidak boleh terlalu negatif tentang Indonesia, karena itu merendahkan negara ini. Nah, seperti biasa kalau misalkan ada pemain diaspora yang bermain di Super League, itu pasti dikritik ya. Iya, Dan betul. Shein Patinama itu mendapatkan kritik dari salah satu mantan pelatihnya Persipura yaitu Tony Ho ya. Jika mereka kualitasnya ya dia bilang jika pemain diaspora ini sudah tidak terpakai di Eropa, makanya pulang ke Indonesia gitu. Oh, ada sentimen seperti itu ya, Sen ya? Iya, dan ketika bursa transfer ini kan yang disoroti itu Persija karena memang Persija kan mengincar selain Shein Patinama juga mereka mengincar Ragnar dan juga Ivar Jenner ya. Iya, Sedangkan betul. klub yang lain tidak gitu. Oh, bener ya. Ini sayang banget ya, ada beberapa tokoh penting di dunia sepak bola yang mengomentari negatif dari pemain-pemain diaspora yang memutuskan untuk bermain di Super League ya. Iya, karena ya mungkin mereka cari panggung juga ya. Tapi bener juga omongannya Shein Patinama, kita tidak bisa merendahkan Indonesia juga karena Betul. mau tidak mau kita harus mengakui kualitas liga kita sudah mulai berkembang lah. Terutama di 2 tahun terakhir kita lihat Liga 1 semenjak regulasi 8 pemain asing. Menurut gue itu Liga 1 dari segi permainan di setiap timnya itu meningkat ya. Betul. Tidak ada bola-bola lambung yang nggak jelas, permainan lebih tertata dan juga lebih rapih daripada sebelum-sebelumnya lah. Walaupun memang vibe-nya belum bisa membawa vibe seperti ISL. Tapi menurut gua kalau dari segi permainan ini udah bener-bener bagus banget ya. Betul ya, sudah jauh lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya ya. Makanya kalau ada sentimen yang mengatakan bahwa para pemain diaspora yang memutuskan untuk bermain di BRI Super League ini karena sudah nggak kepakai di Eropa, itu mungkin statement yang terlalu kejam ya. Soalnya bandingannya seperti ini, misal kayak beberapa pemain seperti Shein Patinama ketika di luar negeri karena seleksinya terlalu kompetitif dan akhirnya kurang mendapatkan menit bermain, ya apa salahnya balik lagi ke Liga 1 Indonesia ya, dengan jaminan dia dapat jadi starting line up gitu ya, Sen ya. Iya, dan juga kan kembali lagi seperti yang sudah dibahas di episode-episode sebelumnya, karena memang jika pemain ingin laku ya berusaha dapetin menit bermain walaupun memang Betul. bermain di liga yang memang peringkatnya bawah, tapi setidaknya memiliki menit bermain. Soalnya Betul. ketika pemain memiliki menit bermain yang cukup, itu juga kan pasti ini menaikkan pertama market value dan juga dari klub-klub yang lagi cari pemain atau agen-agennya itu lebih tertarik karena pemain ini tidak diam gitu karena Betul. tetap aktif, otomatis kan kondisi tetap fit, tetap bugar gitu, tetap siap dan juga segala macam. Dan ada hal unik juga kita sekalian bahas Shein Patinama karena hari ini pas video ini di syuting eh, laga antara Persija dan juga Persita baru saja selesai dengan Betul. kemenangan Persija 2-0 ya. Dan Shein Patinama melakukan debutnya. Jadi Shein Patinama itu curi start ya debutnya ya. Dia memang diumumin terlebih dahulu tapi dia start debut duluan daripada Kurzawa dan juga Dion Marks yang ke Persib ya. Dan kita tahu kan Kurzawa tidak ikut sekuat Persib ke Solo karena dia masih harus latihan mandiri di GBLA kemarin. Dan juga ini Pak Patinama tadi debut ketika Persija melawan Persita Tangerang dan masuk walaupun masuknya di menit-menit akhir, menit 85-an, dan pada saat itu Shein Patinama juga kurang mendapatkan bola karena memang pertandingan ingin segera berakhir ya. Tapi dia udah debut, sejauh ini udah debut di Persija Jakarta. Persija Jakarta. Nah, harapannya kan ini kita berbicara dalam pandangan yang lebih luas lagi ya. Sisi positif ketika pemain diaspora bermain di Liga 1, apalagi kan dengan harapan mereka ini jadi pemain andalan di setiap klubnya ya, Sen ya. Iya. Kayak misalkan kayak ada
Tom Haye, ada jadi pemain andalan di Persib Bandung. Begitu juga Sen Patayama yang mungkin di match-match selanjutnya setelah debut dia juga merupakan akan menjadi pemain kunci untuk Persija Jakarta juga, Sen. Iya, dan efek dari pemain diaspora yang sekarang masuk ke BRI Super League, kemudian adanya regulasi pemain asing sampai 8 sekarang, tadi kan kita udah bahas jika kualitas liganya juga sudah berkembang gitu. Dan memang kalau diperhatikan di 3 tahun terakhir BRI Super League itu seperti Premier League ya. Jadi Betul. matchnya itu nggak bisa ditebak. Jadi belum tentu tim yang berada di 4 besar klasemen itu bisa mengalahkan tim-tim yang bahkan di zona degradasi. Oh Jadi, iya. dan begitupun sebaliknya. Jadi itu apa ya, benar-benar nggak bisa ditebak sama sekali, dan hal itu menjadi hal yang menarik gitu karena memang sekarang BRI Super League didominasi oleh pemain asing banyaknya gara-gara Iya. regulasi tadi ya 18-1, apalagi kan tim-tim yang masuk ke AFC itu dibolehkan untuk 11 pemainnya itu dibolehkan semuanya asing. Oh iya, Persib melakukan hal tersebut dan PSM mungkin ingin melakukan hal tersebut, tapi PSM kan gagal di ACL dunia, jadi mereka tidak melakukan hal tersebut gitu. betul. Jadi kayak perebutan gelar juga sangat kompetitif dengan selisih poin yang tidak terlalu jauh banget ya. Iya, Nah, mencermati omongan atau statement dari Sen tadi bahwa ibaratnya bahwa kita sebagai negara sedang berkembang. Ini kan yang dimaksud adalah kompetisi Liga 1 Indonesia ya, Sen ya. Kalau menurut gue ya, mungkin tanpa kita sadari bisa jadi ya, ibaratnya kualitas Liga 1 Indonesia itu hampir setara lah dengan Liga 2-nya di era divisi, di liga-liga 2-nya liga-liga Eropa yang lainnya. Ibaratnya daripada pemain diaspora kurang mendapatkan menit bermain di divisi 2, divisi 3 Liga Eropa, ya lebih baik jadi starter di Liga 1 Indonesia itu sendiri ya, Sen ya. iya, terus juga kan nggak ada salahnya mereka pulang ke Indonesia ya, karena Betul. memang mereka juga kan punya hak pulang, dan Punya hak mereka memang pulang. orang Indonesia. Dan ada satu hal yang Patinama soroti mengenai kritik-kritik tersebut, dia juga meminta agar supporter untuk tidak menghujat pemain keturunan yang berkarir di Indonesia secara berlebihan. Iya. Karena memang kan tidak hanya netizen-netizen biasa, bahkan orang-orang yang memang bergelut di dunia sepak bola sendiri, seperti tadi mantan pelatih Persipura ngeritiknya seperti itu kritik yang benar-benar pedas ya. Maksudnya, Benar. Itu apalagi kalau ada statement tidak terpakai di Eropa itu terlalu kejam banget ya, Sen ya. iya. Ibaratnya itu merendahkan dua pihak, merendahkan pemain diaspora, merendahkan Liga 1 Indonesia juga, Sen. Iya, betul. Benar ya. Ya, seakan-akan mereka ya memang mengakui bahwa liga kita itu jauh banget di bawah standarnya gitu. Iya. Dan semoga aja mungkin para pemain diaspora yang balik ke Indonesia, ada satu hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak ya netizen, pandit dan segala macam ya. Ada efek ketika pemain diaspora itu mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika mereka bermain di klub-klub Indonesia. Salah satunya itu adalah Tom Haye. Iya. Jadi Tom Haye ketika membela timnas, dia itu tidak bisa main 90 menit karena staminanya nggak kuat. Oh iya, iya. Pasti di menit 70 atau 80 Haye itu diganti kalau bermain di timnas. Nah, setelah dia sekarang masuk ke Persib dan mendapatkan menit bermain yang jadi starter, main full, dia sekarang sanggup untuk bermain 90 menit. Itu kan efek dari diberikannya menit bermain Iya, kepada pemain betul, tersebut. Mereka bisa meningkatkan stamina gitu. Sedangkan ketika Tom Haye baru datang ke Indonesia kan, dia sebelum di klub sebelumnya kan ya mungkin jarang mendapatkan menit bermain ya. Betul, jarang Makanya juga. ketika datang dia nggak bisa 90 menit main. Nah, ketika kesini bisa gitu. Berarti ibaratnya ini win-win solution ya. Maksudnya begini, beberapa pemain diaspora yang berhasil bertahan di Eropa itu kan dia karena memang kualitasnya sudah ada di level seperti itu ya. Itu kan baik buat pemain diaspora itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pemain diaspora yang memilih untuk berkarir di Liga 1, yaitu baik untuk pemain diaspora, baik juga untuk Liga 1. Jadi semuanya itu kalau kita pandang dari sisi positifnya ya benar-benar win-win solution sendiri, Sen. Iya, dan juga harusnya klub-klub yang lain itu ya maksudnya kan banyak selain pemain diaspora juga kan, apalagi dengan regulasi 8 pemain asing, klub-klub yang lain juga kan banyak pemain asing. Menurut gua tren positif banget Persib Bandung bisa melaju ke knockout ACL tuh ya. Setelah Betul. lama Persipura bisa ke semifinal,
berapa tahun sampai sekarang klub Iya. Indonesia bisa ke knockout lagi. Dalam artian ya jangan pengen ketinggalan, kalau bisa dua wakil Indonesia tuh ke knockout semua. Betul, Gitu. harusnya ya. Jangan udah masuk ke knockout baru masuk ke knockout baru masuk di grup gitu di ACL ya kalah dan pulang gitu. Iya, Jangan seperti itu. Kalau kayak gitu gimana mau maju gitu, kita akan stuck. Kayak kalau iya. boleh jujur, orang-orang yang ngeritik kebanyakan orang-orang yang memang karirnya itu sudah berada di ujung lah kalau misalnya Udah untuk sepak redup bola. banget ya. Mereka itu ya mereka bermain ketika mereka dijadikan starting 11 di klub-klub ya sebelum waktu era 2010-an gitu. Menurut gua pada saat itu ya ketika mereka main kualitas Oh iya. dari gaya main sepak bola Indonesia itu kurang banget gitu. Ibaratnya ada sentimen lebih ke iri ya. Irinya Iya, ibaratnya iya, mereka itu tidak menjadi bagian perkembangan iya, sepak bola iya Indonesia, Sen. gitu. Jadi ketika ya namanya orang iri ya gitu ya. Jadi kan guys, dari kemarin juga kita bahas setelah para pemain diaspora datang dan juga regulasi asing tadi, kan yang tadinya main di Liga 1 kan gua ngomong sekarang mainnya di Liga 2. Iya, Ya Liga mereka 2. secara tidak langsung kan kita sudah tahu kualitas mereka tuh emang kalah gitu. Iya, Dan tidak. dari merekanya cuma bisa ngekritik, Betul. nggak mau ikut berjuang gitu. Betul. Nggak mau improve ya. Itu yang udah tua-tuanya ya. Betul. Tapi kan masih banyak harapan untuk pemain Indonesia yang muda-mudanya juga bisa bersaing. Benar. Walaupun ada regulasi pemain asing yang terus bertambah, diaspora yang terus datang gitu. Ya masih banyak lah kayak yang masih memiliki tempat di tim utama kayak Rizky Ridho, terus Hoki Caraka walaupun kemarin-kemarin ada berita buruk ya, tapi dia Iya. tetap jadi starter di Persita. Terus juga ada Beckham Putra dan juga ada Yakob Biance Sayuri gitu di Iya. Malut. Kan pemain-pemain muda yang memiliki daya juang, mereka masih tetap bisa jadi pilihan utama di klub walaupun banyak pemain diaspora dan juga asing kan gitu. Betul, betul. Kalau misalkan bener sih, kalau misalnya ngekritik itu memang rata-rata orang yang udah karirnya habis gitu dan Iya. basicnya tuh iri. Iri karena dia apa ya, ibaratnya masanya dia udah nggak terjun ke Liga 1, Liga 1-nya sedang berkembang. Iya. Jadi kayak ada sentimen greget terhadap diri sendiri itu juga ya. Bener sih. So, apakah kita akan Mungkin lanjut kita ke lanjut rumor ke selanjutnya? berita selanjutnya ya. Rumor selanjutnya, setelah disorot netizen karena fasilitas latihan menggunakan pipa paralon, Persija Jakarta menjawab kritik dengan memperbarui fasilitas latihan. Nah, ini gimana nih, Sen? Ini hal yang bagus banget untuk Persija ya. Betul. Mereka benar-benar mendengarkan kritik dari netizen ya. Betul. Ini Menganggap walaupun kritiknya itu melebihi batas, tapi Iya. mereka juga ngerti walaupun ada yang menghina dan segala macam, intinya mereka yang salah. Mereka harus menaikkan kualitas ya. Kembali lagi tadi, mereka sanggup mendatangkan pemain diaspora, Iya. pemain-pemain yang masuk sekelas Jordi Amat lah. Walaupun udah tua kan dia berkarir lama di La Liga kan gitu. Iya. Kemudian sekarang Sein Patinama dan rumornya Ivar dan juga Ragnar gitu ya, mereka setidaknya harus menaikkan, apalagi kemarin kan digoreng lagi. Ini Paralon udah digoreng lagi pas John Herdman datang ke training campnya Persija, masih Iya. ada saluran air yang tidak dipondasi, benar-benar Iya. kayak got banget gitu. Harusnya lebih ditingkatkan lagi. Mengingat Persija di pertandingan tadi mainnya keren banget Persija. Iya. Persija tuh mainnya menurut gua udah bagus ya. Jadi Persija kan juara waktu zamannya Rico Simanjuntak dan juga Simic, terus ada kasus masalah gaji segala macam, iya. sempat turun kan. Persib juara sekarang udah gaya mainnya sudah bisa bersaing di 4 Iya. besar lagi gitu. Dari kualitas pemain yang udah bagus dan bisa dibilang mewah karena sekuatnya itu market value-nya kedua setelah Persib ya. Iya. Ya harusnya juga kualitas dari semuanya, dari training ground terus Iya. semuanya lah harus Sarana dan diperbaiki. prasarana ya Iya. harus bagus ya. Ya, bahkan Persija tidak lolos untuk klub yang kualifikasi untuk ACL. Waduh. ACL tuh. Ini untung banget ya, respect buat Persija karena memang tidak baper ya sama kritikan-kritikan, karena memang insan sepak bola ini mengkritik Persija bukan karena sentimen negatif, bukan karena benci ya. Karena memang Persija ini kan dia wajah ibu kota, Sen. Dia sepatutnya ibu kota ya, klub ibu kota ya harus menampilkan sesuatu yang baik ya. Tidak hanya performa permainan tetapi juga dari kualitas sarana dan prasarana karena memang akan disorot oleh media ya kan. Iya, ya mungkin ini juga jawaban dari ini ya.
kan dari gubernurnya sendiri sudah ngasih lampu hijau untuk memberikan dana untuk Persija. Iya, Ya mungkin dana itu dikelola dengan baik dengan memperbaiki kualitas training groundnya dulu, iya, kemudian belanja pemain dan segala macam ya. Ini ya jadi hal positif lah untuk Persija ya, karena betul. sayang banget kalau misalnya nggak diperbaiki gitu dengan pemain-pemain yang sekarang bisa dibilang mewah dan juga gaya bermain yang udah cukup oke untuk sekelas Persija gitu. Apalagi setelah kemenangan ini lawan Persita tuh Persija naik ke posisi 2, poinnya sama Wah, seperti Persib 41, cuma kalah di head to head ya, head to head gol dan kebobolannya. bener sih. Makanya jujur ya setelah banyak banget rumor transfer pemain mewah dari Persib Bandung dan Persija tidak mau kalah mendatangkan pemain-pemain hebat, gue jadi seneng sih. Ibaratnya ini persaingan bener-bener mulai ketat ya. Ya Hmm. semoga saja klub-klub lain juga bisa ikut melakukan hal yang sama ya, Sen ya. Iya, soalnya gitu. Maksud gua jangan iri dengan proses Persib Bandung yang sekarang Iya, lolos ke knockout. Ya ikuti dong, ikuti ikuti, jalannya, kejar ya. saing gitu, Betul, saingi. kejar. Jangan jangan ngandelin Persib terus Iya, gitu. kejar. Karena bisa dibilang kan ya tiap tahun memang ada tim kita yang melaju ke AFC ya pasti juara grup, tapi kan selalu gagal di group stage. Ya, Iya. ini Persib lolos ke knockout ya. Dan sebelumnya kan Persipura itu udah lama. Kalau Mm-mm. bisa kalau bisa tuh dijadiin standar klub-klub Indonesia Iya, tuh seenggaknya tiap musim tuh masuk ke knockout gitu. Kalau bisa ya juara, tapi kalau nggak bisa juara masuk ke knockout tiap tiap tahunnya gitu. iya. Minimal ya masuk ke knockout Iya, ya, masuk Sen ke ya. 16 besar lah gitu. Biar jadi standar, jangan jadikan pencapaian itu hal yang wah banget gitu. Ya Betul. boleh seneng ya. Cuma kan itu belum berakhir gitu, masih ada ya harusnya kan 16 terus melaju ke 8 besar ke semifinal kalau bisa ya ke final gitu kan. Soalnya kan impactnya juga gede buat sepak bola Indonesia kan, selain menaikkan market value para pemainnya, ya pasti menaikkan liganya sendiri dan uang dari situ kan banyak Banyak pendapatan banget hasil. pendapatan dari ininya klubnya kan lebih banyak lagi kan gitu. Makanya gue setelah melihat kayak starter line up-nya Persib Bandung ya realistis sih kalau tujuannya juara juga, Sen. Iya. Apalagi ya melihat performa dari Persija ya, nggak kalah kan ibaratnya. Jadi mungkin dulu itu kayak bisa masuk ke knockout udah hebat, tapi kan kita nggak cuma cukup sampai di situ ya. Kita harus ada tanamkan mindset bahwa realistis banget loh, ibaratnya masuk akal buat klub dari Liga 1 itu bisa juara ini. Harusnya kan patokan tertingginya itu bisa ke juara ini. Sehingga nanti minimalnya ya pasti masuk ke knockout Iya. perwakilan dari Liga 1 Indonesia Iya, terus ini. juga jadiin standar, jangan cuma mentok di grup aja Iya, gitu. Yang harus. ini harus lebih naik lagi. Masalahnya kan Persija ketika juara, ketika mereka ke AFC, mereka diserang badai kan. Iya, Pemain-pemain ngeluh gaji belum heeh, dibayar, Marco betul, Simic jadi mainnya kayak gitu. betul. Padahal waktu itu kan, waktu Persija juara kan, Marco Simic juga jadi top skor kan lagi Iya, memang gacor-gacornya gitu. gaduh-gacurnya itu Iya, itu kan permainan. benar-benar harus diperbaiki untuk kedepannya gitu. Dan Kayak, ini juga salah satu hal yang positif ya datang dari Persija karena mendengarkan kritik netizen dan juga iya, memperbaiki Paralon yang betul. benar-benar Paralon ini selama 1 bulan digoreng-goreng ya Digoreng sama terus. netizen. Karena Hmm. nggak etis buat klub sekelas Persija ya. Kita langsung lanjut ke rumor selanjutnya, Sen. Langsung Ada ke apa lagi? lanjut ke berita selanjutnya ya. Iya, Diserbu Bobotoh, akun Instagram Indosiar diserbu Bobotoh karena tidak menyiarkan laga Persib Bandung melawan Persis Solo akhir pekan ini. Bobotoh kecewa Indosiar tidak menayangkan tim kesayangannya, padahal Maung Bandung saat ini berada di puncak klasemen sementara. waduh, ini sangat disayangkan banget ya. Wajar banget sih kalau Bobotoh nggak terima atau marah ya. Karena kan nggak semua orang bisa nonton di tribun kan. Sebagian besar justru nontonnya di televisi ya, Sen ya. Ya untuk Bobotoh nggak bisa nonton di tribun sama sekali karena Hmm. Persib kan away ke Solo dan away kan dilarang Oh sekarang, iya, tidak masih. bisa nonton sama sekali. Ya kita tahu kenapa Indosiar tidak menayangkan pertandingan Persib dan juga Persis. Menurut gue itu karena marketingnya video.com ya, supaya kita langganan nontonnya di video.com. Oh, ada Jadi itu unsur ke hal yang situ pintar. ya. Mereka memanfaatkan atmosfer dan juga vibe-nya Boboto yang lagi senang banget kedatangan Kurzawa dan juga Oh segala iya, iya. macam gitu. Jadi mereka pengen, menurut gue itu marketingnya video.com aja. Oh iya, iya, Gitu. iya. Oh, berarti ada satu sisi yang mungkin banyak teman-teman atau bobotoh lain di luar sana yang nggak tahu ya bahwa itu Iya. ada celah marketing video.com Iya. itu ya. Dan sedangkan kalau misalkan Boboto harus langganan video.com, mereka kayaknya mending gak langganan deh, soalnya mahal anjir.
Dan emang bener ya. Ya ditambah untuk yang sekarang itu jarang banget orang masih nonton TV ya, kecuali di acara-acara nobar ya sini. Bener sih. Iya, apalagi kan nobar-nobar sekarang kalau disiarkan di video.com nggak boleh ya. Itu Iya, nggak dibolehin kan. masih kena ada teguran hak cipta juga ya. Mm-mm. So, apa kita langsung lanjut ke Ya, ini rumor selanjutnya. Ini rumor selanjutnya datang dari timnas ya. Nama Indra Safri kembali menjadi sorotan. Pelatih lokal paling berprestasi dalam sejarah pembinaan usia muda Indonesia itu disebut-sebut masuk radar sebagai calon asisten pelatih tim nasional Indonesia, mendampingi pelatih kepala John Herman. Nah, ini menurut lu gimana nih, Sen? Ya, bagus ya, bagus mending asistennya Indra Safri yang ya semoga aja Indra Safri itu sudah mengetahui jika target Indonesia itu lolos Piala Dunia ya. Iya, Seperti betul. Alex Pastor ya. Nah, ini Juga langsung Indra Safri. ini bagusnya tuh John Herman merangkul orang Indonesianya ya. Ini sebuah kebijakan Bahkan yang bukan ini ya. Indra Safri aja ya, rumornya kan Gonzales juga akan menjadi asisten pelatih untuk striker ya. Oh, pelatih striker ya. Iya. Oh, wih, mantep banget ini. Ibaratnya pasti apa ya, mencampurkan ini ya, unsur-unsur orang-orang Indonesia ikut berkontribusi di timnas ya, Zen ya. Iya. Wah, ini keren banget sih. Yang jelas ya, yang pasti seperti itu ya. Indra Safri sudah lebih mengerti jika target sekarang Indonesia itu lebih realistis untuk lolos ke Piala Dunia. Biar supaya tidak menggampangkan pertandingan gitu, tidak seperti pelatih sebelumnya Patrick Kluivert dan kawan-kawannya kan. Kalau John Herman mungkin dia kabarnya bawa satu atau dua asisten pelatih pribadinya yang selalu menemani dia, selebihnya dia nyari orang Indonesia. Walaupun masih menjadi rumor, mau gimana pun Indra Safri ya dia sudah memberikan beberapa prestasi untuk Indonesia. Betul. Contohnya kan dia sering menjuarai SEA Games kan, kemudian dia juga menjuarai AFF bersama U19. Kalau kalian pengen tahu prestasinya Indra Syafri, kalian bisa lihat aja Instagramnya karena dia tulis di bio-nya sendiri. Iya, betul. Deretan prestasi yang pernah ia torehkan ya. Masa-masa kejayaannya U19 memang ada di Indra Safri sih. Ibaratnya talenta muda seperti Evan Dimas, Egy itu kan ada di masa-masanya Indra Safri ya. Ini ibaratnya kalau secara pondasi mungkin gak kayak dulu ya. Ini pelatih utama timnas ini memikirkan prospek jangka panjang sehingga dia merekrut orang-orang yang benar-benar sudah ahli di bidangnya, Sen. Sama seperti Indra Safri. Mungkin kalau menurut gue mah peran penting Indra Safri di timnas ini nanti dia akan scouting pemain muda lokal ya, menguatkan posisi pemain lokal, Sen. Ibaratnya supaya bisa bersinergi dengan pemain-pemain diaspora. Yang paling menguntungkan jika memang jadi asisten pelatih itu Indra Safri. Jadi si John Herman gak capek-capek grassroots dari awal. Kalau misalkan waktu Patrick Kluivert gara-gara asistennya teman-temannya sendiri yang tidak punya pengalaman sepak bola Asia, apalagi pemain-pemain Indonesia, nah harus grassroots dulu dan juga waktunya mepet kan ketika kualifikasi baru masuk 5 laga penentuan dan gagal semua kan gitu. Kalau Indra Safri mungkin John Herman lebih apa ya? Lebih percaya ya udah pilih pelatih lokal aja yang memang mengetahui kualitas-kualitas pemain muda yang nantinya akan masuk ke timnas senior, karena kan kalau memang disiapkan untuk Piala Dunia ada 5 tahun lagi ya, nama-nama seperti Tom Haye, terus Martin Paes, mungkin Emil Audero mungkin sudah tidak bisa bermain karena umurnya juga sudah tua gitu. Apalagi Tom Haye ya. Tom Haye itu makanya kan proyeknya John Herman kan disebut Garuda Baru ya. Garuda Muda ya. Garuda Muda karena memang disiapkan untuk Piala Dunia, dalam artian masih punya waktu 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Makanya ini benar-benar realistis karena dikuatinya itu pondasinya ya, nggak instan gitu ya. Jadi ini proses yang panjang juga sih. Iya, yang penting ketika nanti memang ada kualifikasi Piala Dunia lagi tidak dipecat biar nggak kagok gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang timnas nih, Sen, gue jadi kangen sama Sintayong. Lu pernah ini ya udah nonton podcastnya Sintayong sama Atta Halilintar ya? Yang dia nyinggung Bung Toel ya? Iya, itu kan yang gue respect itu ketika ada satu pertanyaan dari Atta ya, ibaratnya Korea atau Indonesia. Sintayong itu kan menjawab Indonesia, berarti secinta itu ya Sintayong sama Indonesia ya, Sen ya? Iya, ya mungkin karena memang dia juga kaget menurut gue Sintayong, dia tidak berekspektasi kalau misalkan
kepedulian supporter dan juga dukungan supporter timnas itu sebegitu besarnya, Iya, karena segitu. di Korea kita tahu kan Sintayong ya Korea tuh hidup masing-masing, timnasnya menang atau enggak mereka nggak peduli gitu, bahkan kan ya ada yang fans fanatik dilemparin telur Nah, segala itu dia. macam. Kemudian di Indonesia walaupun kalah juga dia tetap disanjung kan gitu. Dan Ibaratnya, sekarang kan Sintayong tuh kan sedang dia memiliki akademi di Indonesia dan iya. segala macam. Mungkin ya karena cintanya kepada Indonesia atau enggak, kalau kalau ini ya antara cinta atau akademinya nanti nggak laku. Bisa jadi Makanya ya. Tetapi ibaratnya memang mungkin sudah betah kali ya. Mungkin Sintayong itu sudah betah sehingga dia bahkan waktu masih jadi pelatih juga kan membangun sekolah sepak bola di Indonesia. Karena memang mungkin dari sisi Sintayong sendiri ingin hidup lebih lama di Indonesia juga ya, Sen, ya. iya Ya, ya, karena tadi dia sudah bisnis di Indonesia, sudah memiliki mm-mm. akademi sepak bola di mana anak-anaknya artis masuk ke situ. Salah satunya kan anaknya Pras masuk ke Iya, akademinya Sintayong gitu. Sintayong ya. Cuma kan menurut gue Sintayong tuh harusnya ya kalau misalkan dari awal dikasih project harus langsung masuk ke Piala Dunia, diomongin. Sintayong kan awalnya tidak tidak dikasih tidak dibebankan untuk membawa timnas ke Hmm. Piala Dunia. Tapi karena proyeknya bagus dan dia pelatih jenius dan juga pelatih hebat, nah barulah muncul wah kayaknya bisa masuk ke Piala Dunia gitu. Nah, lagi-lagi kalau mengenai hal itu, kalau menurut gue ya, itu karena keegoisan para supporter juga sih, sama Iya, semua. Jadi ibaratnya gini, nggak bersyukur gitu, Sen. Ibaratnya lolos ini kualifikasi aja udah bagus, ketika lolos ditingkatin lagi, ditingkatin lagi, ditingkatin lagi. Tanpa adanya berpikir bahwa kalaupun kalah, ini tuh udah jauh di atas target pertama gitu. iya, ya memang karena nggak ada target Piala Dunia kan dari Hmm, PSSI-nya sendiri nggak nargetin Sintayong harus membawa iya, timnas ke Indonesia, cuma gara-gara dia terlalu hebat jadi iya, pelatih, makanya muncul awal dari supporter dulu, wah kayaknya bisa ke Piala Dunia. iya. Ya kan kayak PSSI yang ngasih awal target nggak harus ke Piala Dunia, gimana ini desakan masyarakat harus gitu, makanya langsung nyuruh Sintayong ngambil diaspora dan juga langsung manggilin kan project diaspora naturalisasi awal kan datang langsung banyak banget kan Iya, gitu. satu Bahkan persatu ya. dari U23 U21 sampai senior kan pasti ada pemain diaspora atau Hmm. naturalisasi kan gitu. Betul ya, bener sih. Ibaratnya kemakan euforia sih kalau menurut gue mah. Jadi maksud gue tuh mungkin ini juga buat para supporter timnas ya. Ibaratnya kita itu harus selalu bersyukur ketika melebihi ekspektasi ya. Kan awal-awal siapa yang menyangka Sen, ibaratnya Indonesia bisa ngalahin Arab Saudi, Indonesia bisa ngalahin klub-klub besar gitu Ya ya. bahkan Indonesia bisa ngalahin Australia ya yang Iya, kaget. Australia kan. Nah, ketika performa timnas Indonesia ini bagus di atas ekspektasi, ya harusnya kita bersyukur ketika bahkan ketika kalah pun ya itu udah yang terbaik gitu yang bisa Iya. dicapai sama Indonesia. Iya, cuma lagi-lagi kepada supporter timnas yang main di media sosial, FOMO itu bagus ya. Cuma kadang Iya, jangan FOMO yang norak gitu. Jangan betul. FOMO yang bikin malu. Jadi pernah salah satu yang disinggung tuh ketika gue lupa pemain mana. Jadi Hmm. pemain diaspora kita yang main di Eropa, kalau nggak salah Kelvin Verdong ketika awal masuk ke Lille. Jadi Verdong dicadangin, Instagram klubnya diserang. Oh iya, Itu namanya fans Nora. fans Nora ya, harusnya ngedukung ya. Mm-mm. Jangan malah buat malu pemain kita yang ada main di Iya. Eropa kan. takutnya dari pihak klub yang Takutnya dari pihak klub yang ada pemain diaspora kita gerah, pemain Betul. diaspora kita dibuang nanti, takutnya kan gitu. Tapi kalau menurut gue mah ibaratnya apa ya, langkah Sintayong membangun sekolah sepak bola mungkin itu adalah langkah yang ikut membantu apa ya kayak kemajuan Liga 1 Indonesia Sen. Ya mungkin kan berawal dari akademinya dulu, berawal dari sekolah sepak bolanya dulu. Apalagi di podcast Sintayong bersama Atta itu kan dia pernah bilang kalau ingin berkarir lagi mungkin dia lebih ke pengen melatih Bekasi FC. Menurut lu gimana Sen? Ya kalau misalkan efek dari akademi kan sekarang bukan hanya Sintayong ya yang membangun akademi di Indonesia. Hmm. Para pemain-pemain yang masih aktif di Liga 1 juga kan Iya, sudah membangun akademi kayak Mark Klok, terus David iya, da Silva. Mereka membangun akademi ya tujuannya memang ya pasti dari unsur bisnisnya ada. Cuma kan ada. mereka juga
yang sudah berpengalaman di luar negeri, yang dari kecil kan, apalagi pemain diaspora yang basicnya Belanda ya. Iya. Mereka yang bener-bener sepak bola tuh harus dari kecil, harus masuk ke akademi biar masa depannya ada. Nah, Iya. ketika mereka pindah ke Indonesia, banyak anak-anak yang berpengalaman, tapi wadahnya nggak ada. Jadi mereka Iya. mikirin buatin akademi gitu. Betul. Karena sejauh pengetahuan gue ya, dulu di era keemasannya ISL seperti yang selalu kita bahas di masa di bawah tahun 2010, itu kan karena ketika liganya bagus, akademi itu banyak, Sen. Bahkan di tiap kecamatan, bahkan di kecamatan kita sendiri kan, banyak orang-orang yang berlomba ikut SSB. Tapi setelah adanya dualisme Liga Indonesia dan akhirnya era keemasan Liga Indonesia itu turun, ibaratnya berkurang gitu ya. Nah, bahkan SSB ini udah mulai runtuh juga. Beberapa SSB di kayak kecamatan, kabupaten, itu udah mulai hilang. Nah, sekarang ketika liga kembali lagi ada di tren positif, nah berkembanglah lagi SSB, apalagi beda sama zaman dulu ya. SSB sekarang itu kan kayak dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar ngerti sepak bola gitu ya. Kayak sekaligus sekaliber pelatih, pemain. Jadi mungkin ini juga menjadi faktor menunjang kemajuan Liga Indonesia, Sen. Dan juga ini sih salah satu yang kita syukuri, yang harusnya kita syukuri dan juga manfaatin tuh seiring waktu perkembangan zaman. Waktu zaman dulu tuh memang banyak SSB di tingkat kecamatan bahkan desa juga kan. Ada yang buat SSB dadakan walaupun kita nggak tahu lisensi pelatihnya apa dan segala macam. Nah, banyak dari pemain yang SSB bagus juga di kecamatan-kecamatan kecil gitu. Mereka kadang kurang info. Iya. Jadi ada salah satu kemarin gue lihat tuh podcastnya Ponario Astaman. Jadi di beberapa daerah banyak sekali SSB, tapi SSB saja tidak cukup. Oh. Jadi SSB juga memerlukan kompetisi. Gitu. Iya betul. Itu yang masih kurang gitu. Iya, Jadi iya, percuma tiap hari latihan tapi nggak ngejalanin kompetisi. Nah waktu dulu terkenal banget pemain timnas kita waktu tahun 2000-an sampai 2020-an lah. Pasti pemain timnas tuh kalau ya dari EPA pasti dari Piala EPA dan juga Suratin dan pasti itu isinya dari SSB-nya Persib di Sidolik kan gitu. Nah, karena SSB yang terpencil tuh nggak tahu informasi kalau kita pengen memiliki karir di sepak bola, kita tuh harus ngikutin kompetisi ini gitu. Jangan sekedar tarkam lawan SSB lain dan segala macam. Ya mungkin sekarang banyaknya SSB yang lisensinya udah ada seperti punya Sintayong, Marco dan mungkin di yang lainnya juga ditiru gitu. Apalagi sekarang Indonesia juga fokus ke sepak bola wanita ya. Iya, mungkin nah apalagi Sintayong tuh salah satu membawa perubahan tuh kita jadi fokus ke generasi yang muda gitu, usia-usia muda itu benar-benar dipikirin. Kayak sekarang mulai ada dibuatin kompetisi-kompetisi ya kayak sepak bola putri juga langsung muter-muter kan Pak Teddy sama Coach Timo tuh langsung muter-muter bikinin kompetisi nyari siapa yang pengen gitu. Futsal juga kan sama gitu ya. Mungkin ini salah satu kemajuan sepak bola Indonesia juga gitu. Bener sih, karena dulu itu sampai ada liga pelajar loh, Sen. Di zaman 2010 itu gue masih inget ya, ada liga pelajar yang dimana pemain-pemain terbaik dari liga pelajar itu ya yang nantinya akan main di U19. Dan mungkin seperti yang lu bilang tadi bahwa ketika SSB-nya banyak, apalagi sudah nanti merambah ke kecamatan atau kabupaten ya. Nah, ibaratnya jebolan-jebolan dari SSB kecamatan dan kabupaten inilah yang akan main di Liga 4, Liga 3 Sen, sepertinya ya. Kalau untuk masalah wadah ya. Ya mungkin bisa ya semoga aja pastilah kalau misalkan SSB-nya bagus dan juga sering ngikutin kompetisi kan, apalagi sekarang grassroots lagi benar-benar ya diperhatikan. Ya yang tadi gue bilang salah satu perubahan yang dibawa STI itu ya sekarang kita lebih fokus ke generasi muda kan, apalagi generasi muda sekarang dipegang oleh Nova Arianto, Bima Sakti, Firman Utina. Sekarang mereka kan lebih fokus ke U16 yang ke bawah gitu, lebih diperhatikan lagi. Itu kan dimulai di era kan ketika Sintayong jadi head coach-nya timnas senior, semua diborong sama dia kan, baru itu ada program kayak gitu. Ya mungkin kedepannya bisa lebih maju. Dan setuju juga kalau sekarang SSB dibanyakin lagi karena sekarang tuh nggak kayak dulu ya, perasaan anak-anak kecil yang main bola tuh jarang sekarang. Jarang sekarang, nggak kayak dulu. Karena ya dulu. apalagi di kota lapangannya nggak ada. Nah itu dia.
di zaman generasi gue sendiri juga kan memang lapangan itu udah gak kayak dulu ya. Kayak dulu kan banyak pelataran, banyak lapangan-lapangan yang bisa dipakai buat main bola. Kalau sekarang tuh emang hampir jarang. Paling ada futsal, sedangkan futsal dan bola itu udah beda ya kan. Dengan adanya SSB ini ya ibaratnya yang pertama generasi muda itu punya wadah untuk melakukan hal-hal yang positif, apalagi sifatnya olahraga ya kan. Ibaratnya itu benar-benar spending waktu yang sangat worth it lah buat generasi muda kita ini. Ya, yang lebih penting mah gini apa, ketika hobi sepak bola, mereka tuh sudah berpikir sepak bola juga bisa dijadiin pekerjaan dan juga Nah, penghasilan yang pasti kan. Kemarin kita bahas penghasilan di Liga 3 dan 4 juga sebulan udah 5 juta untuk sekelas iya, kabupaten kecil tuh udah gede di atas UMR kan. betul. Jadi benar-benar bisa jadi penghasilan dan juga ya bisa jadi apa ya? Ya memang dari dulu juga salah satu apa jenis pekerjaan ya sepak bola. Cuma Iya, kan nggak sepak semua bola. bisa. Nggak semua Nah, bisa. sekarang dengan Liga 1, 2, 3, dan 4 bergulir, ya wadahnya semakin besar gitu. Ya membuka ini apa lapangan pekerjaan baru. Iya, lawan pekerjaan baru. Ya, ketika SSP didirikan kan ibaratnya pelatihnya dapat pekerjaan, kayak staf-staf yang ada berkaitan sama SSP-nya juga dapat pekerjaan. Iya, ya Jadi semua berputar lah. semuanya berputar, apalagi berkesinambungan soal wadah. Kita wadah sudah ada ya Liga 3, Liga 4 karena menurut gue pribadi ya untuk kejadian-kejadian aneh di Liga 3, Liga 4 yang cara mainnya tidak disiplin, Iya. ibaratnya banyak-banyak kayak solid soccer kayak gitu ya. Itu kayak orang-orang yang bukan dibina dari SSB Sen. Karena Memang, kalau ya kan karena yang rusuh-rusuh kan kelihatan tua-tua. nah, tua-tua kayak Agak cuman tua. yang biasa main tarkam di lapangan Iya. biasa dosen. Sedangkan kalau untuk SSB, meskipun gue pribadi belum pernah ikut SSB, tetapi kan gue punya temen yang pernah masuk SSB. Di mana sebelum menyentuh bola, mereka itu sudah didikte soal disiplin, Sen. Ibaratnya soal disiplin, fair play, main fair play. Nah, itu dulu loh. Karena ketika sudah digembleng, mindset mereka kan beda. Jadi tidak akan mungkin ada kejadian-kejadian aneh seperti baku hantam, mukul wasit, ibaratnya melukai pemain lawan, itu kan pasti tidak ada. Iya ya, karena kan gara-gara Liga 3 dan Liga 4 baru bergulir lagi sekarang ya. Ya tadi yang ribut-ribut tuh memang bukan dari SSB Iya, karena bukan. ngebentuk tim pemainnya nggak ada. Jadi seadanya Iya, ya. jadi pemain-pemain yang dulu ya suka suka main bola aja, tidak ini memiliki basic dari SSB dan segala Iya, macam. Mungkin ya sekarang banyak SSB baru, mungkin Liga 3 Liga 4 juga bisa dinikmati. Ya mungkin betul. 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Ketika memang tadi benar-benar sepak bola tuh jadi jenis pekerjaan baru yang kayaknya mungkin gitu orang-orang pelosok juga bisa masuk. Iya, bisa masuk. Ibaratnya nggak melulu harus nembus timnas ya. Ibaratnya yang penting kayak putra daerah yang dari kampung bisa punya karir di Liga 3, Liga 4 aja udah sebuah prestasi yang bagus sih. Karena ini kan beda dari Tarkam ya. Kalau Tarkam kan itu nggak atau ilegal, tidak ada legalitasnya ya. Tetapi untuk Liga 3 dan Liga 4 itu kan prestasi yang bisa dibanggakan, Sen. Karena memang sudah ada lisensinya itu. Ya, ya, yang paling pasti kan digaji tiap bulan, Iya, digaji dapat tiap bulan penghasilan tiap itu. bulan. Kalau Tarkam kan tiap match kan, kalau Iya, misalkan tiap match. main di liga dan di tanda tangan kontrak di sebuah klub pasti dapat gaji per bulan gitu. Ya makanya jadi jenis pekerjaan baru sepak bola tuh. Jadi pekerjaan baru. Nggak mentok-mentok di Tarkam kan. Gue juga banyak teman-teman yang kayaknya main di Liga 3 Liga 4 teman gue tuh ya bisa gitu, cuma gara-gara Iya. aksesnya nggak ada gitu. Mm-mm. Jadi susah ya, kayak di Subang aja di sini ya. Jadi Subang kan kemarin demo terus dibubarin gara-gara nggak ada investor. Itu kan salah satu yang main dan juga salah satu komisarisnya tuh mantan mantan bos gue waktu gue kerja. Jadi Iya. memang seperti itu, dia punya duit. Nah, ngumpulin nih pemain yang pengen main di klubnya apa? Pemain-pemain yang biasa futsal bareng dan segala Iya. macem gitu, bukan murid sepak bola Oh, gitu. jadi memang wajar kalau tidak ada yang mau invest karena untuk skuadnya aja kan nggak Iya. proper ya. Nah, mungkin memang butuh waktu sih beberapa tahun itu ya. Ibaratnya semoga aja tiap kabupaten atau kota itu kan menjaring pemain-pemain terbaik ya dari SSB. Iya. Misal kayak adain lah liga lokal SSB gitu, dijaring siapa pemain yang kompeten, dikumpulin dan akhirnya mewakili kabupaten. Kan berangkat dari kabupaten dulu, lalu baru menembus provinsi kan. Iya. Tapi memang lagi-lagi ya butuh waktu ya, Sen, ya. Iya, ya Liga Pelajar aja semoga sepak bola ada ya. Ada lagi
kan dulu pernah ada di kan. usia gua kan liga pelajar kompetisi pelajar tuh cuma mentok di futsal, nggak ada sepak bola karena memang orangnya kurang, pemainnya kurang. Kalau waktu gue sih dulu pernah, seinget gue ya, Liga Pelajar bahkan disiarin langsung di SCTV kan. Iya, pernah Dulu ada. Ya kan pernah. sekarang dipusatin kan ke Suratin sama EPA. Iya. Kalau ya tadi adanya EPA, adanya Suratin, kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu info ke sana ya nggak tahu gitu. Bener ya. Ya semoga saja sih harapannya untuk Liga Indonesia akan semakin baik karena memang secara tren semua pihak itu mengarah ke tren positif semua ya sebenarnya. Jadi Liga 1-nya jalan, SSB-nya mulai berangsur-angsur bangkit lagi, Liga 3, Liga 4 juga sekarang ada, Liga 1-nya stabil. Kadang match-matchnya Liga 3 dan juga Liga 4 tuh tetap ada supporternya. Nah, itu dia. Tapi kalau menurut gue ya, ibaratnya pasti ada supporternya karena minimal orang-orang yang ada di sekitar lingkungan stadion kotanya tuh pastinya dukung kotanya sendiri, Zen. Apalagi kan sekarang zamannya media sosial ya. Kalau setiap admin dari klub ibu kota, klub kabupaten itu pinter, itu bisa jadi ladang cuan juga ya. Ibaratnya kegiatan positif yang benar-benar mendatangkan faktor ekonomi buat kedua belah pihak, baik itu dari supporter maupun dari klubnya sendiri, dari timnya sendiri kan. Semoga aja dengan ya memang Indonesia tuh dari segi sepak bola lagi berkembangnya cukup pesat lah sekarang. Iya, lumayan. Progresnya nggak jalan lagi, udah benar-benar running ya. Iya, udah mulai running lagi sih. Mungkin ya ketika Liga Indonesia itu maju ya, ketika seperti gua ngayalnya tuh Liga Indonesia tuh kayak Premier League aja udah. Jadi yang main di Premier League nggak harus orang Indonesia. Nah, itu dia, betul, nggak usah fanatik ke situ ya. Iya, ya kan di Inggris memang ada pemain Inggris, tapi beberapa yang jadi bintang kan bukan orang Inggris. Ya bahkan setiap kapten itu rata-rata bukan orang Inggris, kapten di setiap ini kan, di setiap klub-klub besar kan. Ibaratnya yang nggak usah fanatik di situ ya ibaratnya kan. Iya, masih mending Indonesia lah, masih ada kuota untuk pemain lokal. Iya. Supaya lebih menarik lagi, supaya ningkatin jiwa kompetitif dari setiap pemainnya. Jangan manja gitu, jangan mentang-mentang pribumi harus dapetin jatah main atau ini ya slot pemain ya. Emang harus ada jiwa kompetitif juga di situ sih. Emang bener sih, apalagi kayak Liga 1 udah mulai. Nah, kita mau ngomongin tentang Sriwijaya nggak sih? Ya, nah iya Sriwijaya juga. Ini juga kasihan banget ya. Klub yang juara ya ketika tahun 2007 dan juga 2012 ya, mereka juara 2 kali. Bahkan Sriwijaya itu tercatat di FIFA sebagai klub yang memiliki trofi resmi terbanyak di Indonesia kan. Di Indonesia. Mereka kan memiliki 6 trofi, sedangkan di urutan keduanya itu Persib dan Persipura 4 trofi. Gitu. Butuh 2 trofi lagi untuk menyamai prestasinya Sriwijaya, tapi sekarang malah seperti itu kan. Kemarin juga kabarnya kan benar-benar dibantai oleh Adiaksa FC ya. Iya, 15-0 ya. Itu kayak hopeless banget sih. Ini benar-benar berita sedih untuk Sriwijaya karena kan dari curhatan-curhatan pemain, dari curhatan staff, manajernya, mereka tuh benar-benar nggak dapet dukungan sama sekali. Karena tidak ada investor. Mereka kan cerita bahkan pemainnya nggak digaji, harus perjalanan bus 28 jam atau berapa untuk ya itu juga salah satu masalah di Indonesia, jarak juga yang menjadi beban untuk klub gitu, biaya kayak gitu. Kemarin Persija kan Sriwijaya kan masalahnya banyak gitu ya, dari keuangan nggak ada, pemain rela digaji, ya jadinya seperti itu. Iya ya, benar-benar kasihan karena gue juga melihat ada video yang beredar kayak Dirteknya ini kan udah hopeless banget ya. Udah bingung itu mau nyari investornya dari mana ya. Sedangkan mereka juga bahkan dikritik sama supporternya sendiri karena supporternya nggak mau ngerti gitu ya. Ya klubnya nggak punya investor, bahkan Sriwijaya kan sebelumnya sempat bubar kan. Ini baru diadain lagi, baru dibentuk lagi, dan ini baru memulai lagi, baru nyari-nyari investor lagi dan belum dapet gitu. Tapi kalau menurut gue mah ya, ini kayak kayak beban moral, tanggung jawab moral buat orang-orang kaya yang ada di daerah tersebut ya. Kalau menurut gue mah kan Sriwijaya di Palembang ya. Ya harusnya kan sultan-sultan yang ada di Palembang, entah itu bos perusahaan, entah itu memang bos gitu ya, kan harusnya peduli ya, harusnya kan bisa mensupport kayak tim kebanggaan kotanya sendiri. Ini bahkan ada tim yang punya sejarah yang bagus
di kancah Liga Indonesia, tetapi sampai terburuk seperti itu kayak yang miris banget itu kan. Iya, cuma kalau misalkan harus nyuruh orang-orang kaya dari Palembangnya, gue nggak setuju. Yang paling Kenapa tuh? bagus ya langkahnya seperti Pramono Anung, gubernurnya aja Iya, sekalian yang turun, betul. kasih duit gitu, kasih Betul. APD untuk klubnya sendiri gitu. Ya jangan Betul. dibebanin ke masyarakat sipil dong. Iya, iya. Harusnya nggak usah nyari investor tuh, nggak usah nyari sipil. Harus Trennya gubernur Pramono ngasih duit ke Persija harusnya dicontoh menurut betul, gua sama betul. sama kepala daerah Hmm. lain gitu. Ya kalau memang timnya memang butuh duit dan juga Iya. memiliki ekspektasi dan juga memiliki kepercayaan kepada klub tersebut, jika dibiayain bakal maju nih gitu. Iya. Apalagi Sriwijaya yang klub yang paling berprestasi di Indonesia malah jadinya seperti itu. Iya, iya Parah betul banget. sih. Ya Harusnya Sriwijaya kan mantan pemainnya Ponario Astaman, Firman Utina, Supardi, Emre Ridwan, Ferdinand Sinaga, Ferry Rotinsulu itu pemain timnas semua anjir. ya bahkan sang pelatih juga kan legenda dari Sriwijaya sendiri dan Budi ini kan. Pelatih Sriwijaya waktu juara Kasar tadi, Tapi yang sekarang itu kan ini. Siapa tuh? Budi Sasono. Iya, Budi Sasono dulu juga pernah main Sriwijaya sebelum ke Persib. Enggak, Kan? sekarang latih emang pelatih Persija. Sriwijaya. Emang latihnya itu. Sekarang yang kalah di Bandar 15 itu sudah Budi. Ya, Budi Sudarsono. Budi mah memang kan dia pernah di Sriwijaya, pernah di Persib, Iya. pernah di Persija. Kan legenda yang gacor-gacornya di Sriwijaya dibeli ke Bandung kan itu waktu Budi Sudarsono ada di Sriwijaya kan. Makanya gue nggak tega banget gitu saya ngelihat pelatih Sriwijaya ya, yang legenda dari Sriwijaya kayak setelah dengan skor yang nggak tanggung-tanggung 15-0 ya. Ya, itu bahkan rekor ya, skor paling telak ya di Paling Indonesia. telak di Indonesia. Ibaratnya ini gue mah yang nggak habis pikir lawannya tega banget aja sampai 15-0. Apalagi dari pertandingan itu kan ada nama yang nggak ini ya, yang familiar ya. Ya ini apa, Makan Konate itu yang dulu pernah main di Persib kan. Makan Konate emang Sriwijaya sekarang. Makan Konate bukannya di Rans. Tapi tadi yang nyetak di Adi Aksa tuh Makan Konate kan. Berarti bener-bener kata Coach Ripan, sekarang Makan Konate tuh performanya turun drastis anjir. Kan dia kan di Rans Iya. kelasnya terdegradasi ke divisi 2. Berarti Iya. sekarang dia di Adi Aksa ya. Di Adi Adi Aksa tuh Aksa. Bekasi ya. Tangerang atau Bekasi atau Banten. Bukan Bekasi, Tangerang kalau nggak salah Adi Aksa tuh. Emang bener ya liga-liga ini tuh kasihan banget ya. Tapi ya ini namanya juga proses ya, ada up and down-nya gitu ya. Iya, cuma ya tadi nggak bisa nyalain Sriwijaya. Kita tahu masalah utama Sriwijaya kenapa gitu. Ya bayangin aja pemain yang harusnya main fit kecapean 28 jam di bus. Iya. Itu gimana main fitnya Itu orang masih pemain yang santai pakai kereta, pakai pesawat aja kadang staminanya nggak sampai 90 menit Iya. kan. Ini wajar dibantai 90-0 juga. 15-0 juga. 15-0. Kayak tadi musuhnya terlalu tega ya. Terlalu tega, ibaratnya udah 10 tuh harusnya udah main slow. Ini wah, sampai gue nggak teganya tuh lihat para pemain Sriwijaya yang sampai nangis, yang kayak pelatihnya juga udah nggak bisa berkata apa-apa. Ya semoga saja ini jadi apa ya, jadi motivasi lah untuk orang-orang yang peduli di dunia sepak bola ya. Jangan sampai ada hal-hal serupa yang seperti Sriwijaya sih. Ya kalau misalnya ngomong juga kan Subang juga kan Persekab Kabupaten Subang juga sama kan. Mereka minta-minta ke Deddy Mulyadi juga tetap tidak dikasih duit kan. Iya. Dan ujung-ujungnya bubar Subang sekarang walaupun sudah naik ke Liga 3 Subang padahal. Karena memang tidak bisa terlalu instan sih ya, membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar sudah stabil saya. Iya, dan duitnya juga nggak kecil. Bener. Ini harus ekosistem liganya udah bagus dulu. Emang dimulai dari SSB sih kalau menurut gue mah. Iya, apalagi tim-tim kecil sekelas Liga 3, Liga 4 kan. Liga utama juga kayak Persija, Persib awalnya kan bahkan nggak punya ya tadi training camp training camp yang di divisi utamanya aja gitu. Betul. Semoga saja ya 5 tahun ke depan sudah jadi lebih baik ya, kayak Liga 3, Liga 4 gue harap sih bisa jadi lebih kompetitif lagi sih. Iya, kembali lagi tadi ya mungkin SSB sekarang mulai banyak lagi gitu. Ya tadi kita berharap kualitas Liga 3, Liga 4 juga ya kualitas pemainnya tuh yang memang basicnya di sepak bola. Iya, di sepak bola ini. So apa ya, kita akhiri atau ada yang mau dibahas lagi nih? Kita sudahi sampai sini ya. Kita sudahi sampai sini. So buat teman-teman, thank you banget yang sudah nonton episode kali ini. Seperti biasa, kalau teman-teman punya opini, punya pendapat atau mau share pengalaman pribadi seputar sepak bola, boleh drop di kolom komentar.
Thank you banget yang sudah menonton. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.